Mata-mata Hario. Love Story Apps 16. Saat Bara membalikkan badan akan kembali menuju teras, terdengar suara ranting yang dipijak. Memang di sebelah kanan rumah ini terdapat tanah kosong dan pohon-pohon besar. Namun, lagi-lagi Bara tidak melihat apapun dari dalam sini. Bara mendengkus kesal, dan memilih kembali duduk di teras rumah hingga menjelang pagi. "Kok Tuan Bara di sini?" tanya Mang Bidin saat keluar rumah setelah sahalat subuh. "Gak apa-apa Mang, cari udara segar aja," ucap Bara sambil mematikan rokoknya. "Kayaknya dari semalam Tuan di sini, bekas rokoknya udah banyak banget," sambung Mang Bidin sambil duduk di sebelah Bara. "Dari jam 1 Mang." "Kenapa Tuan?" "Mang, jangan panggil Bara Tuan ya. Bara gak terbiasa dan gak pantas. Kok Tuan bicara seperti itu? Bara sama kayak Mamang hanya pekerja di sini, jadi jangan panggil Tuan." "Tapi kan suami Non Ainel." "Iya walaupun saya suaminya Ainel tapi saya gak suka dipanggil Tuan." "Mamang panggil apa?" "Panggil Bara aja gak apa-apa Mang." "Mamang panggil, Nak, aja ya." "Itu juga boleh Mang." Keduanya terdiam dengan pikiran masing-masing. "Nak, boleh Mamang tanya sesuatu?" tanya Mang Bidin ragu-ragu. "Boleh Mang." "Keluarga Nak Bara tinggal di mana?" Bara menghela nafas panjang sebelum menjawab pertanyaan Mang Bidin. "Saya sejak kecil tinggal di panti Mang, saya dibuang kedua orang tua saya di sebuah panti di daerah Anggrek," jawab Bara sambil menerawang. "Sejak umur berapa?" "Sejak umur seminggu, ditemukan ibu di dekat tong sampah dijaga anjing semalaman." "Maksudnya?" "Saya dibuang tengah malam, ada seekor anjing yang sedang mencari makan." "Ya Allah, maaf Nak Mamang gak tahu," ucap Mang Bidin sambil menunduk merasa bersalah. "Iya gak apa-apa Mang, memang seperti itu keadaannya." Bara menyesap kopinya yang hanya tinggal ampas. Tak lama Mbok Inah datang mengantarkan 1 gelas teh hangat, dan 1 gelas kopi dan goreng pisang yang masih mengepul asapnya baru diangkat dari penggorengan. "Ini minum yang anget-anget dulu pagi-pagi gini," tawar Mebeka Inah sambil meletakkan nampan di atas meja. "Terima kasih Mbok," ucap Bara dan Mang Bidin bersamaan. "Loh Nak Bara sudah ngopi?" "Yang semalam itu Mbok," jawab Bara. Nak Bara gak tidur. "Tidur Mbok, cuma bangunnya lebih cepat aja." Mbok Inah permisi kembali ke belakang untuk mempersiapkan sarapan pagi dan beres-beres rumah. Bara dan Mang Bidin menikmati kopi dan pisang goreng dengan keheningan. Tepat pukul 6 pagi Bara berpamitan kepada Mang Bidin untuk segera mandi dan beristirahat, karena dia belum mengetahui di mana kantor yang akan ditempatinya nanti. Baru melangkah sampai di depan pintu, tampak 2 mobil berwarna hitam membunyikan klakson memekakkan telinga meminta untuk segera dibukakan pintu pagar. Mang Bidin segera berlari untuk membuka pagar, namun sebelum dibuka tampak Mang Bidin bertanya terlebih dahulu dan tampak menunjuk ke arah Bara yang sedang berdiri di depan pintu. Kemudian membuka pintu pagar dengan lebar mempersilakan kedua mobil tersebut masuk ke area perkarangan. 2 orang berbadan tegap berkacamata hitam dan berseragam serba hitam turun dari mobil dan 1 orang lagi yang mengenakan pakaian biasa. Bara hanya menyunggingkan senyum sinis, dia sudah menduga ini pasti utusan Tuan Hario yang entah apa keperluan mereka datang sepagi ini. "Pagi-pagi pakai kacamata hitam, emang gak gelap?" gumam Bara sambil tersenyum. Mang Bidin mendekat ke arah Bara yang bersiap kembali masuk. "Nak Bara, mereka ingin bertemu sampeyan," ucap Mang Bidin pelan. "Oh, suruh duduk di gazeba aja Mang," ucap Bara sambil berjalan menuju gazeba. Bara duduk dengan santai di gazeba, kemudian kedua orang tersebut mengenalkan diri sebagai Rizal dan Oji, serta yang satunya lagi Peter. "Terima kasih atas kunjungannya, tapi sebenarnya ada perlu apa ya?" tanya Bara sopan. "Kami utusan Tuan Hario," ujar Rizal membuka suara. Bara hanya manggut-manggut menunggu penjelasan berikutnya. "Kami kesini mengantarkan mobil dan juga beserta sopirnya ini Peter untuk operasional Tuan Bara," jelas Oji. "Maaf Bang, maksudnya operasional apa?" tanya Bara bingung. "Nanti Peter akan mengantarkan Tuan ke perusahaan yang akan Tuan pimpin letaknya tak terlalu jauh dari sini mungkin hanya sekitar 30 menit, kali ini Rizal yang menjelaskan. "Oh baiklah, terima kasih." "Oh iya, Peter diminta tinggal di sini kan?" tanya Bara kemudian. "Iya Tuan, Peter akan 24 jam melayani Anda," jawab Rizal kembali.
Sedangkan Oji bersama Peter sedang menurunkan beberapa koper milik Peter yang akan tinggal di sini. Baiklah, jawab Bara singkat. Kami pamit Tuan, ucap Rizal dan Oji sambil kembali ke mobil dan segera meninggalkan rumah tersebut. Mbok Inah, panggil Bara. Iya Tuan. Mata Bara mendelik melihat ke Mbok Inah karena manggilnya Tuan. Mbok Inah tersadar dan menunduk. Mbok, tolong antar Peter ke kamar saya yang di belakang, dan barang-barang saya pindahin ke kamar atas aja ya, pesan Bara kepada Mbok Inah. Oh iya Mbok, kenalkan ini Peter yang akan menjadi rekan kita di rumah ini, ujar Bara memperkenalkan Peter kepada Mbok Inah. Baik nak, barangnya nak Bara kenapa gak dipindahin ke kamar Non Ainel aja? Tanya Mbok Inah. Jangan Mbok, dan tolong juga kamar saya di atas atur juga sebagai ruang kerja. Kamar sekaligus ruang kerja Mbok, ujar Bara menjelaskan. Baiklah, mari nak Peter. Bara tahu Tuan Haryo sedang memata-matainya dengan memberikan mobil dan sopir. Bara tahu di mobil itu sudah terpasang alat pelacak dan perekam, juga Peter sudah diintimidasi. Bara sudah mengecek semua sudut rumah ini dan juga sudah mengetahui di mana letak-letak CCTV yang dipasang Tuan Haryo. Hanya di kamar dan dapur yang tidak dipasang CCTV, selain itu semua tempat di rumah ini terpasang CCTV termasuk di gazebo. Hidup gua semakin kacau, ucap Bara saat memasuki kamar atas dan menyugar kasar rambutnya. Apa yang lo mau dari gua wahai Tuan Haryo, kenapa lo menghancurkan hidup gua, sesal Bara. Tok. Tok. Pintu kamarnya diketuk. Ceklek, Bara membuka pintu. Di depan pintu berdiri Mang Bidin dengan seringai khasnya. Masuk Mang, ajak Bara. Di sini aja nak, ujar Mang Bidin sungkan. Oh ada apa Mang? Nanti Mamang mau ikut nebeng ke depan, mau cari peralatan berkebun. Boleh nak, ucap Mang Bidin mengerdipkan matanya. Boleh Mang, nanti sekalian aja ikut dan pulangnya biar Peter yang antar, jawab Bara seolah paham kode yang diberikan oleh Mang Bidin. Baiklah Mamang siap-siap dulu. Bara hanya mengangguk dan kembali menutup pintu. Bara seakan penasaran apa yang sebenarnya akan Mang Bidin katakan, sepertinya Mang Bidin mengkhawatirkan sesuatu, jadi segera mencari akal untuk mengatakan kepada Bara di luar rumah ini agar tidak terpantau dan diketahui oleh Tuan Haryo. Kira-kira apa yang Mang Bidin ketahui? Selanjutnya. Eps 17. Masa lalu Haryo. Setelah sarapan Bara berpamitan kepada Ainel untuk berangkat kerja. Gua kerja dulu, ucap Bara sambil berdiri dari duduknya. Lo tahu tempatnya? Tanya Ainel. Tuan Haryo mengirimkan mobil beserta sopirnya. Siapa? Peter. Peter jadi sopir. Tanya Ainel sambil mengernyitkan dahinya. Iya, kenapa? Jawab Bara singkat. Ah gak apa-apa, jawab Ainel sedikit gugup. Di teras depan, Mang Bidin sudah siap menunggu Bara. Mang Bidin akan ke pasar terdekat membeli perlengkapan berkebun. Yok Mang, ucap Bara sopan. Mang Bidin mengikuti naik mobil yang akan membawanya ke pasar. Di dekat pabrik aja ojekkan Peter. Tanya Bara. Ada Tuan. Ya udah nanti Mamang ke pasar dari pabrik naik ojek aja ya, ucap Bara sambil mengerdipkan mata kepada Mang Bidin. Iya Tuan, ucap Mang Bidin pelan. Setelah sekitar 30 menit mereka tiba di sebuah pabrik kertas yang akan Bara pimpin. Mang Bidin turun di depan pintu gerbang dan melanjutkan ke pasar dengan naik ojek. Sementara Bara langsung mengikuti meeting perkenalan selama 30 menit. Bara berjalan-jalan seputar pabrik. Saat ada kesempatan Bara mengenakan jaket dan kacamata kemudian ke pangkalan ojek dan menyusul Mang Bidin ke pasar. Jarak antara pabrik dan pasar sekitar 20 menit dengan ojek. Bara tiba di pasar dan memasuki pasar yang ramai kemudian mencari Mang Bidin langsung menuju toko penjualan alat pertanian. Benar saja tidak susah mencari Mang Bidin. Bara mengajak Mang Bidin masuk ke sebuah warung makam di tengah-tengah pasar. Ada apa Mang? Tanya Bara pelan. Anu nak, Mamang mau ingatkan ke kamu. Kamu harus berhati-hati dengan Peter sepertinya dia mata-mata Tuan Haryo. Bara sudah tahu Mang, bahkan di mobil itu Bara yakin terpasang alat perekam dan kamera. Dan tadi Mamang sempat dengar Peter menelepon Tuan Haryo dan menyebut-nyebut panti. Kamu harus berhati-hati dan jaga ibu kamu di sana. Kenapa Mamang malah cerita ke Bara? Karena Mamang yakin, kamu adalah orang baik, jawab Mang Bidin. Terima kasih Mang atas kepercayaannya kepada saya. Sama-sama nak.
Dan makanya Mamang tanya orang tahu kamu, karena nama kamu seperti orang yang masa lalu adalah teman Yuan Haryo. Cairita Mang Bidin. Siapa Mang? Namanya Belza Al-Kaiser, biasa dipanggil Belza. Dia dulu memiliki Kaiser Group, namun entah apa yang dilakukan Tuan Haryo hingga usaha milik Belza habis dan menjadi milik Tuan Haryo. Belza dulu sering ke rumah saat Non Ainel masih kecil, Tuan Haryo usahanya masih kecil belum memiliki grup Haryo. Hingga suatu hari berita tentang kebangkrutan Kaiser menyebar seluruh negeri dan katanya jatuh ke tangan Tuan Haryo dan berubah menjadi Haryo Group. Sejak saat itu Tuan Belza menghilang seperti ditelan bumi dan Tuan Haryo menjelma menjadi salah satu orang terkaya dan kejam. Mang Bidin tampak menyesap minuman yang dipesankan oleh Bara. Mang, apakah menurut Mamang Tuan Bara menganggap saya ini adalah keturunan Kaiser Group makanya dia begitu membenci saya? Tanya Bara. Mamang berpikirnya seperti itu. Mamang juga awalnya berpikir kamu salah satu dari anak Belza, rupanya kamu tidak ada sangkut pautnya dengan Kaiser hanya kebetulan nama kamu Kaiser juga. Entahlah Mang, nama ini pemberian ibu kandung saya Mang. Di dalam kardus tempat saya tiduran saat dibuang, ada terselip kertas nama dan tanggal lahir saya Mang, ucap Bara menerawang. Oh. Mang Bidin tidak memberikan tanggapan yang panjang hanya pelan. Mang, sebaiknya Bara kembali ke pabrik. Takut jika ketahuan Mamang yang dapat masalah, Bara gak mau hal itu terjadi, ucap Bara sambil berdiri. Iya nak, kamu hati-hati ya, pesan Mang Bidin. Terima kasih Mang. Setelah membayar pesanan pada kasir, Bara pergi meninggalkan pasar dan kembali ke pabrik dengan menumpang ojek. Bara kembali ke ruangannya dan mulai mempelajari semua hal tentang pabrik yang dipimpinnya. Banyak hal yang mesti Bara pelajari, karena ini merupakan pengalaman pertamanya menjadi seorang presidir, bahkan pengalaman pertama menjadi atasan. Karena selama ini Bara hanyalah seorang cleaning service yang selalu dihina dan dicaci. Peter, kamu tolong antar Mang Bidin pulang ya, ujar Bara setelah memanggil Peter ke ruangannya. Baik Pak, jawab Peter patuh. Dan sebelumnya kamu bisa tolong saya belikan roti untuk Ainel ya, ucap Bara sambil memberikan 2 lembar uang merah kepada Peter. Roti apa Pak? Tanya Peter. Mungkin di sekitar sini ada minimarket atau toko roti, tolong belikan. Oh oke Pak. Peter dengan segera beranjak menuju parkiran untuk mengantarkan Mang Bidin pulang. Mang Bidin sudah menunggu di depan gerbang pabrik. Saat makan siang Bara pergi ke kantin untuk mengisi perutnya yang berkerongan meminta untuk segera diisi. Bara keluar dari kantor saat hari sudah menunjukkan pukul 8 malam, begitu banyak pekerjaan yang harus dia pelajari. Apalagi hari pertama memimpin sebuah perusahaan. Banyak karyawan bergantung masa depan dengan perusahaannya. Peter sudah menunggu di lobi kantor, karena memang kantor sudah sepi hanya aktivitas pabrik yang tampak berisik. Sedangkan para karyawan pabrik sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Sebenarnya hingga jam 7 Bara masih ditemanin sang sekretaris yang namanya Riani. Setelah hari semakin malam Bara menyuruh Riani untuk pulang lebih dahulu. Peter yok pulang, ajak Bara saat sudah tiba di lobi kantor. Tanpa banyak bicara Peter langsung saja menuruti ajakan Bara. Mereka menuju mobil yang terparkir tak jauh dari kantor. Langsung pulang, atau mau ada yang dibelikan dulu Pak? Tanya Peter. Banyak yang jualan. Tanya Bara. Di depan sana banyak Pak, tinggal pilih aja. Namun, kalau makanan kota yang seperti pizza, burger dan lain-lain itu gak ada Pak, jawab Peter menjelaskan. Gak apa-apa kok, saya juga gak biasa makan makanan kota. Saya orang biasa Peter, jawab Bara sambil menyandarkan kepalanya di sandaran kursi. Tapi jabatan Bapak udah tinggi, jawab Peter memancing. Itu hanya kebetulan Peter, saya sebelum menikah dengan anak Tuan Haryo itu bukan siapa-siapa Peter, hanya seorang cleaning service, jawab Bara. Namanya nasib Pak, kan bisa berubah, jawab Peter. Yah begitulah, jawab Bara. Sekitar 5 menit dari pabrik, Bara menemukan banyak penjualan di sepanjang jalan yang menjajakan jualannya. Kita beli martabak, dan ayam bakar aja Peter, ucap Bara. Baik Pak, kita mampir di sana aja. Bara hanya menunggu di mobil, Peter yang turun membelikan martabak dan ayam bakar pesanan sang bos. Dari dalam mobil, Bara melihat Peter nampak sibuki dengan ponselnya, dan tak lama kemudian Peter sibuk menelepon.
Bara terus memperhatikan Peter dari kejauhan. Peter terlihat mengangguk-angguk seperti Setnak menerima arahan. Saat Peter akan memasuki mobil, Bara hanya berpura-pura tertidur. Peter meletakkan makanan di kursi belakang, dan kemudian melajukan mobilnya membelah kegelapan malam. Bersambung.